Halo, cerita dari Sensei Junji Ito yang akan kuceritakan kali ini berjudul Ice Cream Bus atau Bus Es Krim. Oke, cerita bermula ketika terlihat adanya bus es krim yang kelihatannya tuh agak unik dan cenderung aneh. Dengan bus tersebut memiliki mata di depannya sebagai hiasan. Entah mata hiasan atau mata beneran, kita nggak tahu ya. Yang sedang parkir di pekarangan apartemen di suatu daerah di Jepang. Dan bus ini terdengar mengumandangkan panggilan untuk memanggil pelanggannya. Ice cream, enak banget ice creamnya. Mau es krim gak? Es krim gitu. Kayak jualan lah. Setelah dari suara yang terkumandangkan itu, anak-anak kecil dari apartemen terdekat itu keluar dari apartemennya satu-satu berbondong-bondong, berombong-rombongan keluar gitu, saking girangnya mendengarkan panggilan es krim. Sangat girang mereka, senang sekali. Dan kayaknya mereka ini sudah seperti terbiasa gitu mendengarkan es krim itu datang. Dan anak-anak dari apartemen itu pada keluar semua untuk mendatangi bus es krim itu. Wah, bus es krim datang! Ayo! Dan kita fokus melihat ke satu anak dan bapaknya. Ada anak dan bapaknya. Papa, itu ada bus es krim. Ayo pak, kita ke sana pak. Dan banyaknya anak-anak dari daerah di sana pun berkumpul dan antri di depan gitu, di depan bus es krim tersebut menunggu es krim. Antriannya lumayan banyak juga sih. Dan gak disangka-sangka, keluarlah penjual es krim yang menyambut anak-anak tersebut. Dan dia memiliki wajah yang tampan. Seperti anak-anak sangat heboh berebutan pengen beli es krimnya. Aku mau coklat, mau strawberry mas, vanilla kalau aku. Sampai ortunya ngingetin, antri ya sayang, nanti gantian mas itu ngasihnya. Hehehe, gak apa-apa kok, kata mas yang tampan itu. Nih es krim coklat, es krim vanilla nih, dan es strawberry buat kamu dek. Sementara kita kembali ke bapak dan anak yang hanya melihat mereka dari jauh, dari kejauhan. Papa, beliin aku es krim dong. Kata papanya, enak aja, gak boleh. Ini lagi musim dingin, musim salju. Dingin-dingin gini kamu minum es, perutmu sakit nanti. Dan setelah mereka semua dikasih es krim, anak-anak itu disuruh antri juga buat masuk ke dalam bus itu. Busnya si mas tampan tadi. Dan mereka memang diceritain kalau biasanya abis ambil es krim itu, mereka keliling-keliling sama bus es krim itu, makan es krim itu keliling-keliling kota atau keliling-keliling mana, terus sampai pulang lagi. Sungguh mencurigakan sebenarnya. Hati-hati di jalan ya anak-anak, jangan lupa nanti makan malam ya, mama udah siapin, kata mama-mamanya anak-anak tersebut. Pas lalu si bapak yang di awal tadi nanya, ini anak-anak pada mau kemana ya? Dan di situ kita jadi tahu kalau bapak muda tadi namanya Pak Sonohara. Oh Mas Sonohara, kamu kan baru pindah sini ya kemarin. Nah, mereka ini pas lagi makan es krim, nanti bakalan diajak keliling-keliling perumahan di sini atau keliling-keliling itu dan dipulangin sama mas itu, dipulangin balik. Ya kayak gratisan keliling-keliling itu deh. Dan si bus es krim ini juga baru datang sekitar 1 bulan lalu. Anak-anak selalu menantikan bus es krim ini setiap Sabtu malam. Ayo mas, ayo, cepat ayo, kata anak-anak ke pemilik bus es krim. Sementara pemilik bus es krim yang tampan itu menatap ibu-ibu itu. Dan ibu-ibu itu terpana pada ketampanan mas es krim itu. Seperti ini. Terus ibu-ibunya kayak, Kia, Papa, aku mau naik bus itu juga, kata anaknya Mas Sonohara tadi. Tapi tahu-taunya busnya udah keburu tutup dan pintunya tertutup dan dia pun pergi bus itu, meninggalkan Sonohara dan anaknya serta ibu-ibu dari orang tua tadi. Dan sesampai kembali ke kamar, Bapak Sonohara menyiapkan makan malam berupa sup miso ke anaknya. Jujur aku suka sup miso, enak banget bagiku. Tapi anak kampret ini ngambek ke bapaknya. Si bapak bergumam, kalau dipikir-pikir pas kita pindah ke sini, di apartemen sini kayak ada bau-bau harum-harum manis gitu ya. Ya mungkin karena busnya sering datang kali ya. Itu pikir bapaknya tadi. Ayo Tomoki, makan sup misomu, udah mau dingin nih, kata dia. Tapi aku maunya es krim. Ngambek dia. Kenapa sih kamu masih ngambek? Makan es krim pas suhu masih dingin kayak gini, itu nggak boleh. Ini lagi musim dingin, itu nggak boleh. Terakhir kali kamu makan es krim pas dingin-dingin gini, perut kamu langsung sakit. Pokoknya kalau suhunya belum hangat, kamu nggak boleh makan es krim. Nah, ya udah makan sekarang. Makan masakan papa sekarang. Tapi makanan yang papa masak rasanya nggak enak. Buset dah nih anak. Tapi masakan mama juga nggak enak. Dan masih enakan punya papa. Si bapak Sonohara nggak habis pikir gimana caranya meyakinkan anaknya untuk makan. Lihat nih bapak makan supnya. Enak nih, enak banget nih. Taunya makin ngamuk dah tuh bocah. Gak enak, yang enak tuh es krim. Nah, ngomongin es krim, aku pengen ngomongin sponsor es krim kali ini, yaitu es krim. Gak lah, canda. Aku gak ada sponsor di angka subscriber yang kayak sekarang.
Semoga nanti kalau angka subscriber udah gede, ada yang sponsor yang mau masuk, silakan. Nah, si bocil ngamuk. Si bapak pun marah. Tomoki, stop ngeluh, gak boleh ngeluh. Dan si bocil makin nangis kejer, makin nangis parah. Dan ngebanding-bandingin mamanya sama papanya. Tempatnya mama lebih enak, lebih baik. Jadi kayaknya emang si Bapak Sonohara ini udah cerai sama istrinya. Berdasarkan omongan tetangga yang dengar tangisannya anaknya si Bapak Sonohara. Kasihan ya Pak Sonohara, masih baru bercerai dan dia yang ngambil hak asuh anak. Dan sementara itu busnya pun sampai. Dan ibu-ibu tadi senang busnya nyampe. Ah bener, mas-mas es krim yang ganteng udah balik. Waduh, kalau suamimu denger itu gimana tuh, kata dia, kata teman yang satu. Dia orang yang baik kok. Dan keesokan harinya di Sabtu malam selanjutnya, Tomoki lagi main permainan susun balok dan mamerin ke bapaknya kalau betapa tingginya balok yang dia udah susun. Tapi ya bodo amat lah ya Tomoki, nggak peduli kita. Kata Pak Sonohara, Tomoki, kemarin mama telepon dan boleh kok kalau kamu mau datang dan tinggal sama mama. Jadi gimana? Mau tinggal sama mama? Si Tomoki diem aja kayak enggan menjawab gitu, nggak mau ngejawab gitu. Sampai tiba-tiba suara teriakan bocil-bocil kalau es krim datang pun terdengar. Es krim, ya es krim. Si Tomoki, si bocil sangat excited, sangat girang gitu sampai baloknya berjatuhan. Bus es krimnya datang. Prak. Sementara mereka berdua melihat dari atas apartemen mereka, di mana yang lain-lain pada lagi beli es krim, Pak Sonohara pun kepikiran untuk nyenengin anaknya, si Tomoki ini. Tomoki, kamu mau es krim? Beneran boleh, Pak? Boleh. Dan mereka pun turun ke antrian es krim yang udah ada dan membeli satu es krim coklat. Lalu penjaga es krim yang tampan itu nyuruh bocil-bocil yang beli es krim itu untuk masuk ke mobil, antri untuk masuk ke mobil. Pak, boleh nggak aku masuk? Kata anaknya si Sonohara. Boleh nak, kata Pak Sonohara. Tapi ingat ya, jangan lupa makan masakan papa pas pulang nanti. Oke Pak. Tapi ada yang aneh. Mas-mas tampan itu melihat dengan tatapan aneh ke Pak Sonohara. Sementara akhirnya dia menutup mobil dan membawa pergi anak-anak itu untuk berkeliling. Beberapa saat setelah mobil bus itu berkeliling, Tomoki pun diantar pulang dan berteriak kegirangan sama bapaknya. Pak, bus es krimnya luar biasa banget. Di dalam busnya ada segunung es krim stroberi gitu. Dan semuanya pada makan dan jilatin es krimnya. Gratis lagi. Kita semua balapan bareng-bareng untuk jilatin es krimnya sampai habis. Lihat nih lidahku sampai merah. Loh, es krim coklat yang papa beliin buat kamu gimana dong? Kemana itu? Udah dimakan habis juga sama aku. Loh, aneh-aneh aja. Apa gak sakit perut kamu itu? Gak apa-apa kok, Pak. Aku gak mau makan lagi sekarang. Udah kenyang. Loh, kamu kan janji mau makan masakan papa. Tapi aneh sih. Kok bisa mas-mas es krim itu baik banget ngasih jasa gratisan kayak gitu ke bocah-bocah ya? Beberapa hari kemudian di sore hari yang cerah, Pak Sonohara sedang pulang lebih cepat dari biasanya dari kantornya. Dan dia melihat bocah-bocah sedang berlarian ke arahnya. Wah, udah lama gak main sama anakku Tomoki nih. Namun tiba-tiba, karena bocil-bocil tadi lari-larian gak lihat ke depan, ada satu bocil nabrak si Bapak Sonohara karena larinya kekencangan atau gimana. Aku gak ngerti. Setelah bocah cewek itu pergi, Pak Sonohara nyadar ada sesuatu yang lengket di jasnya, tempat tadi kepala si anak bocil itu nabrak dia. Ingus kah? Kata Pak Sonohara dengan jijiknya. Dan dia pun pulang. Setelah kejadian itu, Bapak Sonohara pun pulang. Sesampai di apartemen, dia agak kaget karena di depan pintu rumahnya banyak sepatu anak-anak kecil yang ditaruh di situ. Sepertinya ada tamu. Teman-temannya anaknya, si Tomoki itu berkumpul di situ bermain-main bersama si Tomoki. Loh, kok ada anak-anak dari apartemen ini? Kayaknya mereka berteman baik pas masuk ke dalam bus itu, kata Mbak Tomoki. Ya mungkin mereka temenan pas masuk bus itu kan. Lalu setelah bermain-main mereka sudah pulang dan hari sudah malam. Pak Sonohara sedang bersantai dengan anaknya. Tomoki, kamu gak mau ke tempat mama lagi nih? Gak mau di tempatnya mama bus es krimnya gak datang. Dan malam Sabtu selanjutnya itu pun es krim datang lagi seperti biasanya. Es krim. Tomoki udah ngantri sama teman-temannya abis beli es krim di situ dan mau masuk mobil bus buat keliling-keliling. Pak, aku nanti pulang ya, kata Tomoki. Si Pak Sonohara masih bingung kok ada bisa gitu dikasih es krim gratisan banyak terus diajak keliling-keliling gratis lagi. Mas, boleh minta waktunya sebentar? Saya mau coba naik busnya ikut anak-anak malam ini, boleh nggak? Maaf, orang dewasa nggak boleh ikut naik bus. Hah? Oh, gitu ya? Kata Pak Sonohara bingung.
Dan karena Pak Sonohara berdiri depan dekat pintu masuk, Pak Sonohara ngelihat pemandangan dalam truk es krim tersebut. Pemandangan yang agak aneh sebenarnya teman-teman ya. Karena anak-anak itu lagi makan es krim yang menumpuk seperti gunung gitu, seperti gurungan pasir gitu, yang buat semen gitu. Dan anak-anak itu makan dengan lahap kayak manusia barbar, kayak nggak pernah makan bertahun-tahun. Kayak anjing lah, kayak anjing jilat-jilat es krim. Pintu ditutup dan truk es krim pun pergi sementara Pak Sonohara masih gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan di hari selanjutnya, keanehan makin jelas terjadi. Pak Sonohara ngajak anaknya Tomoki buat mandi. Tapi si anak gak mau. Jangan bilang gak mau. Tiap minggu kamu pulang dari naik truk es krim itu, pulang-pulang badan kamu lengket. Sambil si bocil ini lari-lari menghindar dari si bapak gak mau mandi. Kalau kamu terus-terusan begini, aku gak bolehin lagi kamu naik bus es krim itu besok. Gak mau, pokoknya aku akan terus naik bus es krim itu, kata si anak dengan sangat ngeyel. Terus dia ngancem bapaknya tuh. Kalau gak boleh naik bus, aku nanti akan pindah ke mama aja deh. Pak Sonohara kan udah sayang banget anaknya dan gak mau pisah. Akhirnya dia ngalah lagi deh, ribet banget dan anak. Ngalah dia. Malamnya saat udah mau tidur, si bocil udah tidur duluan, gak jadi mandi. Dan dia main tapi nggak beresin mainannya. Terlihat si isi rumah berantakan, lengket-lengket gitu. Akhir-akhir ini rumah dan ruangan ini pada lengket. Kenapa ya? Pasti karena si bocil itu megang apa aja dengan tangannya yang lengket. Ya seandainya anakku ini bisa nurut dikit lah sama aku. Si Pak Sonohara ini pun mau ngerapin mainannya, tapi pas dipegang gitu kok lengket gitu. Kayak aneh aja gitu, kayak es krim lengketnya. Terus beberapa waktu ke depan, di mana musim di Jepang di sana berubah jadi musim semi. Yaitu musim semi adalah musim perpindahan dari musim salju, musim dingin, ke musim panas. Yang dimana suhu udah mulai panas tuh kan. Pak Sonohara sedang berjalan-jalan dan kaget pas dengar ada dua bocil lagi main-main dan ngomong-ngomong gitu kayak, wah manis banget ya, nyam 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 nyam. Dan kagetnya, bocil yang ngomong manis-manis ini itu, manis itu bukan lagi ngomongin aku. Aduh, salah lagi. Bukan lagi ngomongin es krim, bukan lagi ngomongin makanan. Tapi lagi ngejilatin temennya. Kayak jilatin es krim. Wow, ada apa ini? Dan temennya juga jilatin tangannya yang terlihat lengket gitu. Dan terlihat temennya ini, dan dia juga terlihat seperti, apa ya? Meleleh. Pak Sonohara terlihat bingung dengan pemandangan yang dilihatnya dan dia pun terus berjalan pulang. Sesampainya di rumah, dia kaget melihat ada suatu di pojokan tangga apartemen itu, dia melihat ada tumpukan cairan lengket yang menumpuk gitu aja. Cairan apa kayak slime atau apa gitu. Dan sesampainya di rumah, Pak Sonohara melihat lagi banyak sendal di depan pintu seperti teman-temannya Tomoki yang lagi mampir main lagi seperti hari yang lalu. Aku pulang. Wah, ada tamu kah? Tomoki, ada teman-temanmu yang datang ya? Tapi kok sepi banget suara di sini. Jadi pas dia pulang tuh suaranya sepi, kayak ada yang main tapi suaranya sepi gitu. Apa yang akan kita lihat selanjutnya? Mungkin kalian udah nebak sendiri. Atau gimana, atau terserah. Tapi yang jelas bukan pemandangan yang menyenangkan. Pak Sonohara melihat banyaknya bocil-bocil yang sudah meleleh. Pak Sonohara melihat banyaknya bocil-bocil yang sudah meleleh. Dan terlihat anaknya si Tomoki sedang berada di tengah-tengah itu, terlihat senang gembira. Tomoki, apa yang terjadi? Apa ini? Teman-temanku datang buat main di sini, tapi mereka semua meleleh. Apa yang kamu bilang? Tomoki bilang, ini manis banget, ini es krim. Sementara Tomoki terus menjilat tumpukan lelehan yang kayak es krim yang sebenarnya adalah temannya yang sudah meleleh. Kenichi-kun rasanya vanila, Takeshi-kun rasanya coklat, Kazeyuki-kun rasanya stroberi, dan Daisuke rasanya yogurt. Itu perkataan Tomoki sementara dia masih terus ngejilatin es krim temennya itu. Pak Sonohara melihatnya dengan rasa takut dan bingung. Tomoki, udah, jangan jilat benda itu. Tapi Tomoki tetap menjilatnya seperti es krim favoritnya. Sampai Bapak Sonohara pun akhirnya menggelepak muka si Tomoki. Dan tanpa sangka, bukannya mendengar suara, tapi dia mendengarkan suara. Dan tanpa sangka, kepala Tomoki jatuh dari badannya. Jatuh ke tumpukan lelehan teman-temannya yang sudah jadi es krim. Dan pemandangan itu akan menjadi pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Pak Sonohara.
dan akan melukai mentalnya untuk seumur hidupnya. Sementara Pak Sonohara berteriak, "Ah, tidak!" Dan sementara Pak Sonohara berteriak, bus es krim misteri di luar sana masih mencari korban selanjutnya. Es krim, siapa yang mau es krim? Ya, itulah ending dari cerita buatan Sensei Junji Ito kali ini. Kalau aku baca di wiki, kalau aku baca di internet, penjelasannya adalah truk es krim itu adalah pembunuh massal misteri, hantu atau monster atau apa. Mampu menciptakan ilusi penjaga es krim yang tampan untuk membuat orang lain merasa aman itu. Jadi aman-aman aja ngerasanya. Dan mampu merubah anak-anak yang masuk ke dalam bus itu dan makan es krim di situ berubah perlahan menjadi es krim. Membuat mereka menjadi es krim perlahan-lahan dan meleleh karena panas. Soalnya sebelumnya bus es krim itu datangnya pas musim salju ya teman-teman. Dan mereka mulai melelehnya pas masuk musim panas lah gitu lah. Ya gitu deh ceritanya.